Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jabluddin dari kelas 11 TKJB. Jadi saya akan melakukan presentasi tentang analisis berbagai standar komunikasi dunia dari mata pelajaran teknologi layanan jaringan. Langsung saja kita ke tema pertama, yaitu informasi Badan Standarisasi Dunia. Badan Standarisasi Nasional dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 13 tahun 1997 ini disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 166 tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah dan departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 merupakan lembaga pemerintah non-departemen dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standarisasi dunia di Indonesia. Badan ini menggantikan fungsi dari Dewan Standarisasi Nasional atau DSN dalam melaksanakan tugasnya. Badan Standarisasi Nasional berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 102 tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional. Lalu ada tujuan dari penggunaan standarisasi aturan dalam media komunikasi atau yang dikenal sebagai protokol. Protokol adalah untuk melakukan deteksi pada koneksi media komunikasi data, hal-hal apa saja yang akan dilakukan untuk mengulangi kerusakan pada perangkat atau pesan yang dikirim maupun diterima, lalu bagaimana cara mengoperasikan peralatan komunikasi data, dan lain sebagainya. Ada informasi umum dan standarisasi yang mereka keluarkan. Mereka ini maksudnya perusahaan-perusahaan internasional ya. Pertama ada ITU atau International Telecommunication Union. Adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan untuk membakukan dan meregulasi radio internasional dan telekomunikasi. ITU didirikan sebagai International Telegraph Union di Paris pada tanggal 17 Mei 1865. Tujuan utamanya meliputi standarisasi, mengalokasikan spektrum radio, dan mengorganisasi perjanjian rangka interkoneksi antar negara berbeda, memungkinkan panggilan telepon internasional. Lalu ada AIC atau International Electronica, adalah suatu arnop standarisasi internasional dan nirlaba yang menyiapkan dan mempublikasikan standar internasional untuk semua teknologi elektrik, elektronika, dan teknologi lain yang terikat, yang secara kolektif dikenal dengan elektronika. Standar AIC meliputi berbagai teknologi dari pembangkitan, transmisi, dan distribusi listrik hingga perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan kantor, semikonduktor, serat optik, baterai, tenaga surya, nanoteknologi, dan tenaga air laut, serta berbagai hal lainnya. AIC juga mengelola skema penilaian kesesuaian yang mengatakan apakah suatu perangkat, sistem, atau komponen sesuai dengan standar internasional. AIC menerbitkan standar bersama dengan IEEE dan mengembangkan standar-standar bersama dengan ISO dan juga ITU. Lalu ada ISO-I, International Organization for Standardization. ISO adalah singkatan dari The International Organization for Standardization, yaitu organisasi internasional untuk standarisasi yang menerapkan standar internasional di bidang industrial dan komersial di dunia, di mana tujuan pembentukannya untuk meningkatkan perdagangan antar negara-negara di dunia. ISO menetapkan standar-standar industrial dan komersial di dunia. ISO merupakan lembaga nirlaba internasional. Pada awalnya dibentuk untuk membuat dan memperkenalkan standarisasi internasional untuk apa saja. Standar yang sudah kita kenal antara lain standar jenis film fotografi, ukuran kartu telepon, kartu ATM, bank, ukuran dan ketebalan kertas, dan lain-lain. Lalu ada IEEE, Institute of Electrical Engineers, merupakan organisasi internasional, mempunyai anggota para insinyur dengan tujuan bagi mengembangkan teknologi bagi meningkatkan harkat kemanusiaan. Sebelum IEEE memiliki kepanjangan yang dalam Indonesia berarti Institut Insinyur Listrik dan Elektronik. Namun kini kepanjangan itu tak lagi digunakan selain bagi kebutuhan legal, sehingga organisasi ini memiliki nama resmi IEEE saja. Lalu ada ANSI, American National Standards Institute, yaitu sebuah lembaga nirlaba swasta yang mengawasi pengembangan standar konsensus sukarela untuk produk, apa yang berjasa, proses, sistem, dan personil di Amerika Serikat. Lembaga tersebut mengawasi pembuatan, diberlakukannya, dan penggunaan ribuan norma dan pedoman yang secara langsung berdampak bidang usaha di nyaris setiap sektor. Lembaga tersebut juga mengkoordinasikan standar Amerika Serikat dengan standar internasional, sehingga produk-produk Amerika Serikat dapat digunakan di seluruh alam. Lalu ada ATS atau Agnet Trade Association. Agnet dikembangkan oleh insinyur pengembang utama John Murphy di Data Point Corporation pada tahun 1976 di bawah Victor Poor, dan diumumkan pada 1977.
Awalnya dikembangkan untuk menghubungkan ke terminal data point 2200 mereka untuk berbicara dengan sistem disket 8 yang digunakan bersama. Adalah solusi pengelompokan berbasis LAN yang pertama kali digabungkan secara longgar, tidak mempunyai asumsi tentang jenis komputer yang akan dihubungkan. Ini berbeda dengan sistem komputer komponen yang lebih besar dan lebih mahal seperti DECnet atau SNA, di mana dikelompokkan homogen yang serupa atau berupa milik komputer dihubungkan sebagai sebuah cluster. Akhirnya mendesain standar High Speed Local Area Network atau LAN ya, yang disesuaikan untuk aplikasi kontrol real-time antara industri dengan komersial marketplace. Magnet juga sukses dipakai dalam mentransmisikan dan menerima paket data antara dua network. Node memakai Agnet controller chip dan kabel transceiver dan dihubungkan dalam network. Selanjutnya ada SIE atau International Commission on Illumination. Adalah organisasi yang didedikasikan untuk kerjasama internasional dan pertukaran informasi di antara negara-negara anggotanya tentang semua hal yang berkaitan dengan sains dan seni lighting. Lalu selanjutnya ada DISA, Data Interchange Standard Association, merupakan organisasi yang menciptakan standar dalam hal pengiriman data dalam e-business atau electronic business. Organisasi DISA merupakan suatu fondasi yang profesional dan mahir dalam trade electronic commerce yang didukung oleh promosi standar yang dipakai untuk bisnis ke bisnis data exchange dengan standarnya yaitu Accredited Standard Committee X12. Bisa membantu seseorang maupun organisasi dalam meningkatkan proses bisnisnya, mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas, dan mengambil peluang serta kesempatan berbisnis. Ada ICA atau Electronic Components Assemblies and Material Association. Electronic Component Association mewakili sektor industri elektronik yang terdiri dari perancang, produsen, dan pemasok komponen elektronik pasif dan pasif, susunan dan rakitan komponen, serta peralatan dan perlengkapan elektronik komersial dan industri. ECA memberi perusahaan tautan dinamis ke dalam jaringan program dan aktivitas yang merupakan informasi bisnis dan teknis, riset pasar, tren dan analisis, akses ke penyimpanan, akses ke kepemimpinan, industri, dan pemerintah, pelatihan teknis dan pendidikan, dan banyak lagi. Selain itu, Asia juga memberikan kesempatan unik untuk bekerja sama dan berkoordinasi dengan sektor dan asosiasi yang berafiliasi untuk mendukung masalah dan kepentingan yang umum bagi semua produsen di industri elektronik. Selanjutnya ada IEA, Electronic Industry Alliance. Electronic Industry Alliance adalah standar dan organisasi perdagangan terdiri sebagai aliansi asosiasi perdagangan untuk produsen elektronik di Amerika Serikat. Mereka mengembangkan standar untuk memastikan peralatan dari produsen yang berbeda adalah kompatibel dan saling dipertukarkan. IEA berhenti beroperasi pada 11 Februari 2011, namun mantan sektor terus mengalami konstitut dari IEA. atau European Computer Manufacturing Association ialah organisasi standar untuk sistem informasi dan komunikasi. Ini mengakuisisi nama saat ini pada tahun 1994 ketika European Computer Manufacturing Association mengubah namanya untuk mencerminkan jangkauan dan aktivitas global organisasi tersebut. Sebelum konsekuensinya, namanya tidak lagi dianggap sebagai akronim dan tidak lagi menggunakan kapabilitas penuh. Organisasi ini didirikan pada tahun 1961 untuk membakukan sistem komputer di Eropa. Keanggotaan terbuka untuk perusahaan besar dan kecil di seluruh dunia yang memproduksi, memasarkan atau mengembangkan sistem komputer dan komunikasi, dan memiliki minat dan pengalaman di bidang yang ditangani oleh badan teknis kelompok tersebut. Lembaga ini merupakan perkumpulan orang-orang Eropa yang mengeluarkan standar dalam sistem teknologi dan informasi. ECMA Internasional adalah lembaga yang mengeluarkan standarisasi dalam ECMAScript, sebuah standar yang mengenal JavaScript. Ada ETSI atau European Telecommunication Standard Institute, didirikan pada tahun 1988 oleh European Conference of Postal and Telecommunication Administration yang mengikuti proposal dari Komisi Eropa, merupakan suatu badan resmi yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan standarisasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi atau Information and Communication Technologies. Organisasi ini adalah salah satu dari 3 badan yang secara resmi diakui oleh Uni Eropa sebagai organisasi standar Eropa atau European Standard Organization. Lalu ada FCC atau Federal Communications Commission.
adalah lembaga independen dari pemerintah Amerika Serikat, dibuat oleh undang-undang kongresional dan dengan mayoritas komisaris yang ditunjuk oleh presiden saat ini. Pekerjaan FCC mengarah ke 6 goal di bidang broadband, kompetisi, frekuensi radio, media, keselamatan publik, dan keamanan dalam negeri. Komisi ini juga dalam proses untuk modernisasi itu sendiri. Lalu ada IETF atau Internet Engineer Task Force. Adalah sebuah organisasi yang menjaring banyak pihak, baik itu individual maupun organisasi yang tertarik dalam pengembangan jaringan komputer dan internet. Organisasi ini diatur oleh ISG dan ditugasi untuk mempelajari masalah-masalah teknik yang terjadi dalam jaringan komputer dan internet. Kemudian mengusulkan resolusi dari masalah tersebut untuk IAB. Pekerjaan IETF diterapkan oleh banyak kumpulan kerja yang berkonsentrasi di suatu bagian topik saja, seperti halnya keamanan, routing, dan lainnya. IETF adalah pihak yang mempublikasikan spesifikasi yang membuat standar protokol IETF. IETF adalah organisasi standar terbuka yang mengembangkan dan mempromosikan standar internet secara sukarela, khususnya standar yang terdiri dari paket protokol internet TCP atau IP. Lalu selanjutnya ada INCITS ya, atau International Committee for Information Technology Standard. Ialah forum pusat AS yang didedikasikan untuk menciptakan standar teknologi. INCITS diakreditasi oleh American National Standard Institute atau ANSI dan berafiliasi dengan Informasi Teknologi Industrial Council, sebuah organisasi advokasi kebijakan global yang mewakili AS dan perusahaan informasi global. INCITS mengkoordinasikan aktivitas standar teknis antara ANSI di AS dan komite bersama ISO dan AIC di seluruh dunia. Ini menyediakan mekanisme untuk menciptakan standar yang akan diterapkan di banyak negara. Dengan demikian, Dewan Eksekutif INCITS juga berfungsi sebagai kelompok nasihat teknis ANSI untuk Komite Teknis Bersama ISO IEC 1 JTC1 bertanggung jawab atas standarisasi internasional di bidang teknologi informasi. Lalu ada IT atau Informasi Teknologi Industri Council adalah Washington DC berbasis asosiasi perdagangan yang mewakili perusahaan teknologi informasi dan komunikasi industri. Sebagai organisasi advokasi, IT bekerja untuk mempengaruhi isu-isu kebijakan yang bertujuan untuk mendorong inovasi dan mempromosikan daya saing global. IT bekerja untuk membantu membentuk kebijakan yang berkaitan dengan pajak, perdagangan, bakat, keamanan, akses, dan masalah keberlanjutan untuk perusahaan anggotanya melalui 3 divisi utama, yaitu lingkungan dan keberlanjutan, kebijakan global, dan hubungan pemerintah. IT lebih lanjut mendukung anggotanya dengan mengorganisir konsensus industri tentang isu-isu kebijakan dan menyediakan akses ke pasar global. IT mempromosikan antarmuka antara perusahaan anggotanya dan membuat kebijakan dan pimpinan pemikiran. Untuk mencapai hal ini, ia memfasilitasi pertemuan dengan individu kebijakan kunci di IT di Capitol Hill dan dengan administrasi. IT bekerja untuk menentukan prioritas kebijakan tahunan untuk industri TIC. Asosiasi ini bekerja untuk membentuk pengembangan kebijakan untuk pajak perusahaan, akses pasar global, TI kesehatan, kekayaan intelektual, pendidikan STM, dan kebijakan tenaga kerja dan telekomunikasi. Lalu ada TIA atau Telecommunication Industry Association yang terdiktitas oleh American National Standard Institute untuk mengembangkan berbagai standar industri didasarkan pada konsensus kesukarelaan untuk sebuah variasi yang luas terhadap berbagai produk informasi dan komunikasi teknologi, dan saat ini telah hadir hampir 400 perusahaan. Lalu ada CEN atau Generic atau kepanjangannya European Committee for Electronic Standardization atau European Committee for Standardization, bertanggung jawab pada pengelolaan standarisasi di bidang teknik kelistrikan di wilayah atau zona Eropa. Organisasi ini bekerja sama dengan organisasi teknik lain yang serupa untuk membentuk sistem standarisasi teknik bagi wilayah Eropa. Berbagai badan teknis tersebut melakukan penyelesaian pada standar secara teratur untuk kemudian diadopsi di banyak negara di luar Eropa yang mengikuti standar teknis Eropa. Generic bukanlah lembaga yang ada di bawah UE atau Uni Eropa atau EU, European Union. Walaupun dalam kegiatan mereka bekerjasama dengan Uni Eropa, namun standar yang dikeluarkan adalah EU. Lalu kita beralih ke tema yang ketiga, yang informasi 7 bahaya OSI. Pertama ada physical layer, fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan.
sinkronisasi bit, metode penyisilan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Pertahapan atau level ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah NIC network interface card dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Untuk setiap pengiriman data melalui tiap layar dapat dianalogikan seperti Anda mengirim surat. Kalau ada data link, per data link layar memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan hardware atau perangkat keras, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, repeater, bridge, dan switch pada layer 2 dapat beroperasi. Lalu ada network. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP, baik IP pengirim atau IP tujuan. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internet walking dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Lalu ada transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Layer ini juga menentukan protokol-protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirimkan data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan di tempat sasaran. Selain itu juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Lalu ada session. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Lalu ada presentation. Lapisan yang keenam adalah presentation layer, di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layer ini, data juga akan transkripsi dan deskripsi melalui sistem. Lalu ada application. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan. Ya, mungkin sekian presentasinya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.